Bismillah. Adakah istilah ustadzah di dalam Islam? Dan apa hukumnya kaum akhwat memberikan ceramah? Yang pertama, tentang istilah ustadzah, memang istilah yang baru, tapi yang penting di sini adalah hakikat maknanya. Maknanya adalah seorang wanita pengajar atau guru wanita. Tentu tidak diragukan lagi, guru wanita telah ada sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya istri-istri beliau. Mereka mengajarkan kepada umat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, dan hadis-hadis yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengajarkan kembali kepada umat. Ya. Adapun kaum wanita berceramah kemudian dihadiri oleh kaum laki-laki dan perempuan, ya, ceramah umum kajian seperti itu, seperti di masjid, maka Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan itu tidak pernah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW maupun di masa generasi salaf. Tidak pernah dikenal ada seorang wanita tampil di masjid kemudian berceramah yang dihadiri dan didengarkan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Kenapa jemaah sekalian? Karena wanita itu adalah fitnah atau cobaan berat bagi laki-laki. Oleh karena itu, hendaklah wanita tinggal di rumah, tidak keluar, tidak tampil di hadapan laki-laki kecuali karena satu urusan yang mendesak atau sesuatu yang sifatnya darurat. Ya. Jadi tidak sepatutnya seorang wanita tampil di depan umum untuk berceramah yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Kecuali misalkan di tempat khusus, kemudian ada hijab antara laki-laki dan perempuan, menyampaikan satu dua hadis yang diperlukan oleh kaum laki-laki yang mereka tidak tahu sedangkan dia mengetahui, maka ini dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkadang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah beliau dan tentunya menggunakan hijab dan tidak kemudian berdua-duaan atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian kita bisa mengambil hikmah. Mengapa wanita tidak pernah dan tidak diizinkan dalam syariat untuk menjadi khatib pada sholat Jumat atau pada sholat hari raya? Begitu pula ketika imam tersalah, laki-laki mengucapkan subhanallah dan wanita cukup menepukkan tangannya. Jadi ini bisa kita petik hikmahnya. Kenapa? Karena suara wanita itu bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Hanya saja di kesempatan yang lain selain daripada sholat diizinkan, hanya saja diizinkan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai para wanita, janganlah kalian melembutkan suara kalian sehingga orang yang di hatinya ada penyakit berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi Allah memberi peringatan khusus tentang suara wanita, janganlah dilembutkan ketika berbicara dengan orang lain yang bukan mahram atau bukan suaminya. Dan sebagian wanita
walaupun dia tidak melembutkan suaranya, tapi memang suaranya sudah lembut sehingga menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Maka apabila ada hal seperti ini, yaitu potensi untuk menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, lebih terlarang lagi. Jadi kita bisa memetik pelajaran mengapa dalam sholat wanita tidak boleh mengucapkan subhanallah untuk menegur imam tersalah. Itu hanya bagi laki-laki. Wanita tidak bersuara. Makanya para ulama juga menjelaskan, andai tidak ada laki-laki yang bukan mahram, semuanya mahram, atau suami yang menjadi imam yang dihadiri oleh mahram semuanya, maka dia boleh menegur dengan suaranya apabila imam tersalah. Jika yang hadir, apabila yang hadir semuanya mahram, kemudian imam salah baca, dia boleh menegur dengan suaranya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk pintu-pintu fitnah, hendaklah dihindari, apalagi jika tidak menggunakan hijab. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada kaum laki-laki, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi laki-laki disuruh menundukkan pandangan, tidak melihat kepada kaum wanita. Apakah makna ayat ini? Kalau wanita itu sudah berhijab boleh dilihat? Tidak. Ayat ini berlaku umum. Apakah wanita itu berhijab atau belum berhijab? Sama saja. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla kaum laki-laki untuk melihat wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, al-mar'atu auratun idha kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindahnya di mata kaum laki-laki. Kesimpulannya adalah tidak sepatutnya seorang wanita tampil berceramah di hadapan umum di sebuah majelis yang dihadiri oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tetapi kalau yang hadir hanya perempuan saja, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Misalkan di masjid semua pesertanya adalah perempuan, tertutup untuk kaum laki-laki, tidak terdengar sama sekali oleh mereka, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.